Oke, perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami mengenai serat makanan. Jadi kami akan membahas dari segi definisinya, manfaat, serta contoh-contoh dari pangan fungsional yang mengandung serat makanan. Anggota dari kelompok kami ada Ardhito Dwi Maulana, Bernike, Herda, Khairin, Nida, Raffi Malika, Syafa Khairunisa, Sulistia, Tasa Azani, dan Zevanya. Selanjutnya akan membahas mengenai definisi. Baik, serat pangan termasuk polisakarida non-fatty yang terdiri atas komponen selulosa dan non-selulosa. Keduanya merupakan polimer gula sederhana. Serat pangan merupakan bagian dari karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan. Serat pangan banyak terdapat pada dinding sel sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya, Oke, manfaat fisiologis dari serat makanan sendiri yaitu pertama, mengatur fungsi usus, mencegah penyakit divertikulosis, yang ketiga mencegah konstipasi, keempat mengendalikan kolesterol darah, yang kelima mengatur kadar gula pada darah, yang keenam mencegah kegemukan, dan yang ketujuh mengurangi resiko terhadap kanker kolon. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya adalah manfaat serat dalam diabetes mellitus. Serat larut yang berbentuk viskus dapat memperpanjang waktu pengosongan lambung. Dalam usus besar, serat dapat difermentasi oleh bakteri kolon dan dapat menghasilkan asam lemak rantai pendek yang dapat menghambat mobilisasi asam lemak dan mengurangi gluconeogenesis. Hal ini akan berpengaruh pada pemakaian glukosa, sekresi insulin, dan pemakaian glukosa oleh hati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Manfaat yang terakhir adalah peran serat dalam pencegahan kanker kolon. Serat makanan, terutama yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin, sebagian besar tidak dapat dihancurkan oleh enzim dan bakteri di dalam traktus digestivus. Serat makanan ini akan menyerap air di dalam kolon sehingga volume feses yang keluar menjadi lebih besar dan akan merangsang syaraf pada rektum, sehingga menimbulkan keinginan untuk defekasi. Dengan demikian, tinja yang mengandung serat akan lebih mudah dieliminir, atau dengan kata lain transit time, yaitu kurun waktu antara masuknya makanan dan dikeluarkannya sebagai sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh menjadi lebih singkat. Yang pertama, breakfast cereal yang diperkaya serat pangan. Yang kedua, pasta yang diperkaya. Yang ketiga, susu yang diperkaya serat pangan. Selanjutnya ada breakfast cereal dan biskuit yang diperkaya dengan serat pangan. Flax cereal, sarapan dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan bahan baku yang digunakan, yaitu yang pertama, tepung jagung terfermentasi, yang kedua, tepung jala terfermentasi, yang ketiga, tepung sorghum utuh terfermentasi, dan yang terakhir, tepung gandum protein sedang. Selanjutnya, breakfast cereal ini memiliki perbedaan kandungan serat pangan tergantung pada bahan yang dipakai. Kandungan serat pangan produk sereal ini dari yang tertinggi sampai yang terendah berturut-turut adalah sereal sarapan dari flax sorghum yaitu 27,23%, jali 19,11%, jagung 13,46%, dan gandum 8,41%. Sedangkan pada biskuit bekatul jagung memiliki rata-rata serat berkisar antara 3,03 sampai 4,93%, tergantung pada penambahan bekatul dan juga baking powder. Karena hal ini disebabkan kadar serat kasar bekatul jagung lebih tinggi bila dibandingkan tepung terigu. Sedangkan untuk baking powder, semakin banyak penambahan baking powder, maka kadar serat kasar semakin meningkat. Contoh selanjutnya adalah pasta yang diperkaya serat pangan. Semua jenis pasta adalah sumber serat pangan yang sangat baik. Pasta fungsional diperkaya dengan glukan dan serat makanan, diproduksi dengan mengganti 50% dari semolina gandum durum standar dengan fraksi tepung jela yang diperkaya glukan. Meskipun lebih gelap dari pasta gandum durum, pasta ini memiliki kualitas memasak yang baik sehubungan dengan kelengketan, kekenyalan, kekencangan, dan total bahan organik yang dilepaskan dalam air bilasan. Pasta gandum utuh mengandung lebih banyak serat daripada pasta olahan, yaitu sekitar 3,9 gram serat makanan per 100 gram. Satu porsi spaghetti yang dimasak mengandung 5,9 gram serat atau 22% dari dosis harian.
Next. Selanjutnya, sosis yang diperkaya serat pangan. Sosis dari bahan nabati seperti tempe diharapkan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi sosis tanpa mengurangi nilai gizi dari sosis, yaitu kandungan protein. Kandungan serat pada sosis dengan bahan baku tempe adalah sekitar 0,08 gram serat. Rendahnya kadar serat sosis diduga disebabkan oleh kapang Rhizopus oligosporus yang berasal dari bahan baku tempe menghasilkan enzim selulosa yang mendegradasi serat kasar. Kadar air dalam sosis semakin meningkat yang kemudian berpengaruh terhadap peningkatan jumlah mikroorganisme yang menyebabkan penurunan mutu pangan. Baik, maka dapat ditarik kesimpulan, pangan fungsional serat makanan adalah pangan yang secara alami maupun telah melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa dalam nyawa. Dalam hal ini adalah serat yang bermanfaat bagi kesehatan. Serat bermanfaat untuk mengatur fungsi usus, mencegah penyakit, divertikulosis, mencegah konstipasi, mengendalikan kolesterol darah, mengatur kadar gula darah, mencegah kegemukan dan mengurangi resiko terhadap kanker kolon. Contoh dari pangan fungsional serat makanan dapat ditemukan pada sereal, pasta, dan sosis, yang seratnya diperkaya untuk memenuhi kebutuhan serat individu yang sedang melihara pola makannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih pada teman-teman yang telah memperhatikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.